Ade paham, Ade itu paham menggunakan kesempatan. Mesin panas, dia memiliki kawan-kawan sama-sama bertarung di 2024 kemarin. Contoh, ketika dia melihat sosok Dodi SPBU, Dodi Neveldi itu sosok yang dianggap mampu menyejukkan ketika dia hadir di tengah-tengah masyarakat kepanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya safriadiberazam.com. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan pemenangan Ade Agus Hartanto dalam Pilkada Serentak Kabupaten Indragiri Hulu pada 27 November 2024 lalu. Seperti yang sudah tersebar luas bahwa Ade Agus Hartanto, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa, sukses menumbangkan petahana Zeta Mailani Yopi. Satu prestasi elektoral yang di luar dugaan banyak pihak. Kita akan cari tahu apa kunci sukses Ade Agus Hartanto bersama wartawan senior di Kota Rengat, namanya Zulpen Zuhri. Zulpen Zuhri ini samping wartawan juga pengurus jaringan media cyber Indonesia Pusat dan pernah menjadi ketua PWI Kabupaten Indragiri Hulu. Assalamualaikum Pak Zulpen Zuhri. Waalaikumsalam, Asesor Prof. Ini Anda tinggal di Rengat. Iya. Hari ini sampai di Pekanbaru, apa kisahnya? Nah, ini jauh nih perjalanan, Prof. Jauh ya? Jauh. Dalam rangka pelaksanaan Rakernas, Jaringan Media Siber Indonesia yang ketiga di Samarinda, Kalimantan Timur, dan mengunjungi IKN, Prof. Oh, IKN ya? Dari tanggal 16 sampai ke tanggal 19. Nah, semalam udah pulang, singgah dulu Pekanbaru. Singgah dulu Pekanbaru. Rapat bersama pengurus JMC Riau. Kebiasaan Zulpen nih kalau singgah di Pekanbaru, kalau enggak di kafe, dia akan main di kantornya di Vokal, Jalan Utama Pekanbaru. Oke, Zulpen. Baik, Prof. Bagaimana Anda mengamati situasi setelah Pilkada Serentak di Inhu? Nah, kita kan sama-sama tahu sekarang dari 12 kabupaten kota, Inhu termasuk aman, adem, ayem. Bahkan calon yang kalah tidak terdorong untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Anda seperti apa kondisinya? Baik, Prof. Memang di pelaksanaan Pilkada Serentak di Riau ini, ada sejumlah kepala daerah petahana itu yang diprediksi itu akan tumbang, Prof. Dari 12 kabupaten kota. Inhu itu termasuk salah satunya, berdasarkan prediksi-prediksi akan tumbang di Pilkada 27 kemarin. Jadi perkiraan itu dibuktikan pada tanggal 27 November. Ade Agus Hartanto berpasangan dengan Henryzal, lawan petahana itu Rezita Melani berpasangan dengan Dr. Suwardi, dan pasangan lainnya adalah Jenderal Raja Haryono berpasangan dengan Elda Suwanura. Ade Agus Hartanto, ini 3 pasang nih, Prof, sama seperti Pilpres. Pilpres ya? Sama, mirip. Kalau Prabowo Gibran menang 58%, pada Pilkada Indragiri Hulu itu di 2024 kemarin ini, Ade Agus Hartanto berpasangan dengan Henryzal, kemenangannya sama 58%. 58% juga? Ya, sama seperti kemenangan Prabowo Gibran. Itu dia, Prof. Tadi Anda sebutkan bahwa petahana itu diprediksi kalah. Ya. Saya justru menduga bahwa petahana Rezita Melani Yopi itu akan tetap menang.
Nah, kalau Anda memprediksi bahwa petahana akan kalah, itu pertimbangannya apa? Jadi dari beberapa pelaksanaan pilkada di Indragiri Hulu, berbeda dengan pilkada di kabupaten kota lainnya di Riau ini, Prof. Di Indragiri Hulu sejak 2010, kemenangan yang diraih oleh Yopi Arianto, suami dari petahana ini, tidak jauh tipis, Prof. Ketika pasangan calon lebih daripada 4 pasang. Jadi angka 50-an ribu. Kemudian pada pilkada 2020 lalu, 19, Regita itu berpasangan dengan Junaidi Rahmat memperoleh suara di angka 50 ribuan suara. Ya. Para elit politik, khususnya yang ada di Riau, itu memprediksi bahwa suara Regita, siapapun pasangannya, salah satunya orang hebat, Prof, Dr. Suhardi itu, birokrat, tidak mampu mendongkrak suara di atas suara sebelumnya. Dengan pengalaman Ade Agus Hartanto pada setiap pemilu legislatif, Ade Agus Hartanto ini meninggalkan jejak-jejak, Prof. Ade Agus Hartanto pada pemilu legislatif 2014 terlihat signifikan. Ditambah pemilu 2019 pileg juga terlihat signifikan suaranya. Kemudian pada Ade Agus Hartanto ini terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Artinya mesin masih panas. Oh, mesin masih panas. Mesin masih panas. Tapi kan ada satu hal yang juga harus Anda catat. Bahwa Regita itu kan petahana. Selama 1 periode sudah banyak juga kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Regita. Salah satu diantaranya program Irama Desa. Dia cepat, dia lebih populer dibandingkan dengan calon-calon lain. Nah, kenapa Anda hanya melihat dari aspek keunggulan Ade Agus Hartanto, mengabaikan periodisasi yang sudah dijalankan oleh Regita selama 1 periode? Pada pemilu 2024 ini, Prof, Regita dan Suhardi pasangannya lelah terhadap kritik yang dibangun secara masif oleh masyarakat yang merasa jenuh. Memang ada beberapa program yang dibuat oleh Regita berpasangan dengan semasa pemerintahannya dengan Junaidi Rahmat ini, salah satunya adalah Irama Desa. Tetapi masyarakat memandang tidak pada Regita hadir saat itu, tetapi masyarakat memandang 5 dan 10 tahun sebelumnya. Ada efek pembangunan yang dibangun pada masa Yopi Arianto itu terjadi stagnasi di zaman Regita. Jadi dengan gambaran stagnasi pembangunan itu, contoh nih, pembangunan jalan yang tadinya harus dikerjakan, direhab, dibangun ulang lagi, atau dibuat jalan baru, ada dampak COVID, Bro. Tidak bisa dilaksanakan itu. Artinya Anda ingin menyebutkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat Inhu terhadap kinerja Regita itu di bawah Anjlok. standar, anjlok. Iya, di bawah standar. Bukan karena Anda bagian dari tim sukses Ade Agus, bukan ya? Saya ini dibilang tim sukses, saya tidak pernah berada pada SK pasangan calon pada pilkada 2024 ini, Prof. Nah, kebetulan JMSI di Kabupaten Indragiri Hulu itu melakukan beberapa kegiatan kerjasama dengan pemerintah desa dan kepala sekolah. Dari gambaran-gambaran kegiatan JMSI di Kabupaten Indragiri Hulu itu,
sebenarnya sudah tergambar bahwa ada kejenuhan masyarakat yang ada pada arus bawah itu, Prof. Terhadap Rezita. Kepemimpinan, Nah. peralihan kepemimpinan. Kemudian Ade paham, Ade itu paham menggunakan kesempatan. Mesin panas, dia memiliki kawan-kawan sama-sama bertarung di 2024 kemarin. Contoh, ketika dia melihat sosok Dodi SPBU, Dodi Neveldi itu sosok yang dianggap mampu menyejukkan ketika dia hadir di tengah-tengah masyarakat kepanasan. Dodi Irawan Bakaojo ini mampu menyejukkan ketika masyarakat itu dalam suasana Ini dua Dodi ini ya. Ini ada Dua Dodi ya. dua Dodi efek. Satu efek Dodi Bakojo Ya. yang sekarang menjadi anggota DPRD Riau dari Partai PDI. Amanat Nasional. Ya, Yang kedua Dodi SPBU betul. yang menjadi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, betul, Oke. Prof. Nah, sejauh mana efek kedua tokoh ini Luar biasa, Prof. terhadap perolehan suara? Ya, Ade Hartanto memandang bahwa kemenangan ini tidak bisa diraihnya sendiri, meski dia adalah orang politik. Dia memandang di luar itu, dalam saat pertempuran dia mencalonkan diri, dia ingin menjadikan yang pertama Dodi Neveldi SPBU itu, kader PDI yang duduk di DPRD Riau, menjadi wakilnya. Dodi ini hangat. Dodi Neveldi itu memiliki 22.000 suara. 22.000 suara. Dia langsung membuat 22.000 suara waktu pileg nih ya. pileg. Oke. Itu suara Indragiri Hulu dia 22.000 suara. Barang masih pada pilkada pileg 2024. Sementara pilkada juga dilaksanakan 2024. Muncul isu yang dikembangkan di bawah, Dodi diminta menjadi wakil Ade Hartanto. Artinya pendukung Dodi yang baru saja mendukung Dodi ini akan diarahkan kembali memilih Ade Hartanto. Yang kedua, ada Dodi Irawan Bakaojo, kader PAN. Dodi Irawan Bakaojo ini memiliki suara 16.000. 16. Ya, 13.000 itu ada di INPU. Diminta untuk menjadi wakil Ade Hartanto. Maka secara otomatis ini psikologi pemilih dua orang ini diterjunkan untuk memilih Ade Hartanto. Ya, Dua itu, Prof. Dua orang yang disebut-sebut ini tidak calon, Prof, pada wakil Ade. Tetapi Ade Agus Hartanto memandang lagi peluang memenangkan pertempuran ini pada calon-calon legislatif lainnya yang bertarung di 2024 kemarin tapi gagal sampai ke DPRD Riau. Itu digandeng secara maksimal oleh Ade. Jadi suara itu bulat. Iya, tapi itu kan hitungan matematis. Hitungan politis kan tidak bisa serta-merta bahwa suara legislatif masuk ke suara pilkada. Bagaimana cara membuktikan bahwa suara Dodi SPBU 22.000 lalu suara Dodi Bakojo 16.000 masuk ke suara Ade? Kan sulit itu. Tidak susah, Prof. Pileg itu terkontrol, Prof. Siapa pemilih, milih siapa, terkontrol. Di Indragiri Hulu itu ada kader-kader partai yang tidak sampai ke DPRD Riau tapi dia memiliki suara, itu dikomunikasikan oleh Ade Agus Hartanto ini untuk memenangkannya dengan gambaran komunikasi yang baik. Ade ini memang orang politik dan Ade meninggalkan jejak. Jadi dihubungi dia, contoh ada di sana Chandra Saragi, karena partai PDI adalah partai yang mengusung Ade Hartanto, maka Ade Hartanto ini berkomunikasi dengan Chandra Saragi. Ada 11.000 suara. Ada di sana calon anggota DPR provinsi dari partai P3, tapi partai P3 itu tidak mendukung Ade. Ade masuk kepada calon yang tidak duduk tadi, namanya Soeharto, 3 periode jadi anggota di DPRD Inhu itu, mendukung Ade Hartanto keluar dari
kepartaiannya. Partainya mendukung pasangan petahana, tapi caleg yang gagal sampai ke DPR dia mendukung Ade Agus Hartanto Henrizal. Cara Ade organize ya. Merorganize suara kemenangan sampai dengan 8% seperti Prabowo itu. Itu faktor pertama, Dodi efek. Dodi efek. Hulu dan hilir, Prof. Hulu dan hilir. Duo Dodi efek ini, Dodi Bakaojo itu ada di bagian hulu. Itu Pranap, Kelayang, Batang Pranap, tarik sampai ke Ilir, itu sampai ke Sungai Lala dan Air Moleh. Sementara Dodi Neveldi SPBU, PDI, itu maksimal ya di Kecamatan Rengat, pemilih besar. Kecamatan Rengat Barat, pemilih besar juga. Kecamatan Seberida, pemilih besar. Ada pemilih kecil di Kuala Cinaku namanya. Kita pastikan Ade Agus Hartanto ketika masuk ke Kuala Cinaku itu dipastikan tidak akan ada kendala dia terhadap minta dukungan. Tetapi Ade boleh tidak hadir situ, cukup Dodi SPBU yang hadir, itu putus kaji itu, Prof. Oke, itu faktor Dodi efek. Duo Dodi efek. Ada nggak faktor lain di luar Dodi efek itu? Ada, Prof. Apa itu? Jadi saya memandang Ade Agus Hartanto ini pada setiap pelaksanaan pemilu legislatif ada sifat sidik. Kemudian Ade Agus Hartanto ini ada sifat amanahnya. Kemudian ada sifat fatona. Kenapa saya bilang ada amanah itu, Prof? Sehingga masyarakat mengamanahkan Ade Agus Hartanto menjadi bupati. Ade Agus Hartanto pada saat setelah pemilu legislatif, dia akan kembali mengunjungi konstituennya. Maka Batang Cinaku itu yang jauh dari jangkauan itu disentuh sama Ade Agus Hartanto. Seberida disentuh sama Ade Agus Hartanto. Nah, beberapa titik-titik yang biasanya orang habis pemilu meninggalkan. Ade Hartanto itu datang habis pemilu itu, Prof. Berarti kalau kita tarik kesimpulan ada 3 faktor. Yang pertama, faktor kinerja Rejita. Faktor kinerja Rejita yang belum mampu memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat. Betul. Yang kedua, faktor Dodi efek. Yang ketiga, faktor sifat kepemimpinan ada sama pada Ade Hartanto. Pertanyaan terakhir, apa harapan Bung Zulfan terhadap duet Ade Agus Hartanto dan Henrizal yang menang dalam pilkada ini untuk kesejahteraan masyarakat Indragiri Hulu ke depan? Ade Agus Hartanto ini, Prof, saya berharap sebelumnya ada program namanya Gerbang Sari. Ya, gerakan pembangunan desa mandiri. Ya, ini program dulu dibuat oleh Pak Ruhyat Saifuddin. Ya, Ade Agus Hartanto jangan membilang dia mencontoh program Ruhyat Saifuddin. Ade Agus Hartanto membuat Gerbang Sari Reborn. Gerbang Sari Reborn. Gerbang Sari Jilid 2. Ade Agus Hartanto akan mengingatkan ada bupati sebelumnya pernah membuat Gerbang Sari. Inilah Gerbang Sari, gerakan pembangunan desa mandiri. Di Indragiri Hulu itu sudah ada beberapa desa mandiri, desa yang mampu mengelola desanya sendiri, ekonomi desanya sendiri, pemerintahannya sendiri maksimal. Itu tinggal ditambah dengan gerakan Gerbang Sari Jilid 2 oleh Ade Agus Hartanto. Harapan saya itu dilaksanakan, Prof. Baik. Terima kasih Zulpan Zuri. Sehat dan sukses selalu. Amin, Prof. Demikian sahabat Berazam, bincang-bincang kami dengan praktisi media Zulpan Zuri terkait dengan pilkada serentak di Kabupaten Indragiri Hulu. Kami mengabarkan, Anda menyimpulkan. Terima kasih Zulpan. Sama-sama, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.